baik dok. Dari tadi kita ngomong new normal aja ya. Sebetulnya yang dimaksud new normal itu apa sih? Normal atau abnormal? UP normal atau abnormal? AB normal? Gimana dok? Ya, sejak ditetapkan kita memasuki fase new normal, itu yang terjadi di masyarakat benar-benar normal, malah mereka pada nggak pakai masker, lupa lagi physical distancing. Jadi dipikirnya kayak corona udah nggak ada gitu. Padahal bukan seperti itu. Maksudnya new normal adalah sebenarnya kita memasuki kehidupan normal tapi dengan peraturan yang baru. Gitu. Peraturan barunya apa? Dengan pencegahan infeksi yang tadi yang harus selalu kita lakukan gitu. Harus selalu pakai masker, selalu cuci tangan, kemana-mana bawa hand sanitizer, kita tidak menyentuh daerah mata, mulut dan hidung. Kemudian kita tetap melakukan physical distancing. Itu yang dimaksud dengan new normal. Kita boleh beraktivitas tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan tadi. Jadi itu ya pemirsa. Jadi bukan malah saya tadi dengar lelucon gini. Siapa yang bilangnya? Tadi ada perawat bilang gini, dok tahu nggak kalau di kampung saya tuh yang begitu dia bilang Wonosobo buka setelah tanggal 30 Mei kemarin, katanya gini, kan corona udah nggak ada. Kok tahu corona udah nggak ada? Itu yang di portal-portal udah dibuka semua, berarti kan corona udah nggak ada. Jadi nggak cuma dari petugas kesehatan aja yang sosialisasi ya, seharusnya dari mungkin dari kecamatan ya. Yang dari kemarin untuk ini COVID itu juga menerangkan lagi tentang ini new normal itu, sosialisasi lagi tentang sosialisasi lagi. Jadi ya, tujuan kita bikin wawancara ini juga untuk itu ya pemirsa. Oke. Terus ya, jadi sebetulnya new normal itu bukan, kan mal-mal dibuka, bandara dibuka, terminal mungkin dibuka juga. Bukan tempat itu safe ya, tapi artinya itu membangun ekonomi, tapi itu tidak safe. Untuk menjadi safe kita harus menerapkan yang tadi disebutkan Dr. Ena tadi pemirsa ya. Jadi bukan artinya jadi aman kemana-mana gitu corona ya. Itu sudah nggak ada gitu. Sudah nggak ada. Jadi corona sampai detik ini masih makan ada. korban banyak. Oke. Tadi cukup ya. Yang kedua ya Bu Ellen, terjadi lonjakan kedua setelah new normal dari ya, karena kita belum sampai puncak. Masih ada terus, dan hari kemarin Wonosobo udah tambah 10 yang rapidnya positif di RSU ya, dan mereka nunggu swab. Oke, kita karena berbincang tentang anak nih, saya sebetulnya tadinya berpikir kalau wah ini anak-anak pada di rumah jangan-jangan mereka banyak angka obesitas meningkat. Dan saya setelah membaca saya baru sadar ternyata banyak sekali justru yang sebaliknya pemirsa, gizi buruk makin banyak. Pada keluarga-keluarga yang rentan ekonominya, pada saat di lockdown tidak bisa yang kerja hari itu untuk makan hari itu, otomatis gizinya sangat-sangat terganggu dan ini sangat rentan buat anak-anak ya dok ya. Gimana tuh dok komennya? Saya kan ya. Seperti diketahui kalau resiko untuk COVID terhadap anak sama dewasa itu hampir sama ya. Terus ditanya kenapa apa anak ada komorbid kayak gitu. Yeah. Nah ini kalau untuk anak itu masalah-masalah yang mungkin dalam tanda petik itu jadi komorbid itu di masa-masa anak yang kemarin-kemarin itu masih jadi masalah kalau ini ya. Berapa besar rawat inap, kasusnya apa, rawat jalan kasusnya apa, pneumonia ya, cakupan imunisasinya yang kurang, kemudian gizinya yang kurang baik, ya, gizi kurang tidak atau malah jadi gizi buruk, kemudian anak-anak yang tidak mendapat ASI seperti itu. Jadi itulah tanda petik komorbid untuk anak. Jadi masalah saya ingin tahu loh dok, gizi buruk tuh masih banyak dong angkanya di Indonesia? Masih ya sebenarnya. Berapa persen? Aduh, kalau data berapa persennya? Tapi kalau di Wonosobo gimana dok? Di Wonosobo? Kita masih menemui sampai saat ini untuk gizi buruk ya. Masih ya, menyedihkan sekali pemirsa. Sedangkan saya sebagai dokter spesialis penyakit dalam, saya pinginnya ketemu anak-anak yang lolos dari dokter anak tuh kalau ketemu saya tuh sehat gitu ya. Jadi kalau memang bawaan dari dia balitanya udah gizi buruk, nanti mempengaruhi ke depannya ya. Mereka akan lebih rentan terhadap penyakit ya dok ya. Iya. Iya gitu.
Tapi memang masalah gizi buruk tuh kaitannya dengan ekonomi ya dok ya? Pasti ya? Ya sebagian besar berkaitan dengan ekonomi, walaupun ada gizi buruk yang terkait dengan kelainan bawaan yang dia derita. Itu karena penyakit ya? Karena penyakit bawaan, tapi sebagian besar memang karena faktor ekonomi. Oh iya. Tadi diare tuh komorbid ya dok ya? Angka diare anak-anak tuh banyak? Tinggi? Kasusnya masih banyak ya? Masih banyak. 3 bulan kemarin Bangsal dipenuhi dengan pasien diare. Kalau anak-anak tuh diarenya karena apa ya? Karena dia coba jajan atau karena dia habis mainan terus nyaplok makanan atau gimana? Paling banyak penyebab diare pada anak di Indonesia ini penyebabnya rotavirus. Karena virus penyebarannya dari mana? Fekal oral. Jadi ya tadi hygiene yang masih belum bersih itu yang jadi transmisi untuk penularan diarenya gitu ya. Makanya kasusnya masih banyak di Wonosobo ini, banyak sekali. Diare masih banyak. Menjadi penyebab biasanya 1-2 penyebab kematian dengan pneumonia itu tiap tahun 1-2, nomor 1 nomor 2 nomor 1 nomor 2 gitu. Jadi diare dan pneumonia radang paru-paru. Iya, mungkin juga itu buat kita jadi lebih perhatian ya bahwa mainan anak-anak tuh jangan kita cuci. Bener nggak sih kalau misalnya habis main mobil-mobilan taruh di kotak selesai gitu. Kapan terakhir nyuci mainan yang di kotak itu? Belum tentu setahun sekali kali ya. Nah, terus ada yang mungkin saya pesankan, kadang-kadang ibu-ibu lupa ya waktu ganti pampers anaknya, mungkin habis buang air besar nyebokin, ibunya belum cuci tangan pakai sabun udah beres-beresin bajunya anak, udah beres-beresin yang lain, dan jangan lupa di tangannya tadi belum cuci tangan pakai sabun nih. Ya, jadi habis pegang pampers yang kotor. Jadi before and after harus cuci tangan dulu pakai sabun, baru beres-beresin yang lain. Ya, gitu ya dok. Itu salah satunya. Yang lainnya saya kira masalah di imunitas anak ya. Ya, ASI dok. Ya itu penting sekali karena ASI itu salah satu yang dibawa itu adalah imunitas yang akan dari ibu ke anaknya itu akan dibawa dari ASI ya. Ada kan bahkan jadi kalau saya mengibaratkan itu, jadi untuk ASI kalau dulu ibunya pernah sakit apa gitu ya, itu kan akan jadi antibodi ya di ibunya. Nah, diingat sama sel ibunya. Nah, itu yang akan dibawa untuk bayinya. Makanya kalau bayi-bayi ASI itu resiko kematian karena pneumonia, karena diare itu jauh-jauh lebih rendah daripada anak yang tidak mendapat ASI. Gitu ya. Sampai sekarang aturannya masih yang eksklusif 6 bulan ya dok? Eksklusif 6 bulan. 6 bulan. Ya, tapi disarankan dilanjutkan sampai 2 tahun. Eksklusif 6 bulan itu artinya apa? Kalau setelah 6 bulan itu bukan berarti terus dia diganti formula, enggak. Jadi ASI-nya tetap ASI tapi didampingi dengan makanan tambahan. Ya. Gitu. Emang ada yang salah mengerti ya dok ya? Iya. Jadi abis begitu 6 bulan langsung di-cut gitu. Suruhnya dokter 6 bulan doang gitu ya. Banyak. Kemudian sindrom ASI kurang juga kita temui banyak ya ininya. Jadi karena sekarang itu ini gampang, kemudian informasi informasi juga banyak kita jadi tidak yakin dengan kecukupan ASI untuk bayi-bayi ini, bayi-bayi kita. Jadi maksud ibu-ibu itu terutama yang anak pertama, kemudian apalagi kalau ada dukungan menyusuinya itu tidak baik, itu wah ini nangis terus ini kan formula aja itu jadi itu akan mengganggu proses menyusuinya. Ya, betul. Jadi di masyarakat ini kan masih tren ya memberi susu formula untuk bayi-bayi, padahal selama musim pandemi ini yang kita tahu yang ada daya tahan tubuh dari ibunya itu ya ASI. Ya, susu formula kan nggak ada daya tahan tubuh di luar. Dia cuma ada protein, lemak, mineral gitu ya dok. Cuma yang ada cuma di ASI, dan yang kami himbau untuk ibu-ibu, pilihlah untuk memberikan ASI eksklusif untuk melindungi anak kita terutama di musim pandemi ini. Dan lagi susu formula mahal, kalau memang ada yang free. Ya, nah udah bersih ibunya, apalagi kalau misalnya saya baca di sejarah ini ya, waktu zaman Nabi dulu, ibu sebelum menyusui itu wudhu dulu, luar biasa, ternyata hasilnya anaknya menjadi sangat-sangat baik dan cerdas. Untuk ASI sendiri sering ada pertanyaan. Ya gimana? Untuk imunisasi dok,
udah anaknya udah Oh, dikasih gitu ya? imunisasi gitu, karena udah ada nggak gitu ya. Jadi kalau imunisasi untuk mencegah penyakit yang berat yang mungkin ibunya aja juga belum kenal kan, kayak meningitis gitu kan, ibunya kan mungkin belum kenal penyakit itu. Makanya anak yang ASI itu tetap harus dapat imunisasi, karena imunisasi itu adalah untuk mencegah penyakit-penyakit yang berat dan mematikan. Gitu ya pemirsa. Dulu saya pernah ditanya itu, kalau pasien nih dok, saya tuh dulu pernah anaknya dikasih vaksinasi BCG, tapi kok kena TBC juga atau flag pada anak, gimana? Loh, saya bilang waktu itu kalau nggak divaksin berarti dapatnya malah lebih berat, benar ya dok ya? Betul. Divaksin bukan berarti terus kita 100% nggak akan kena penyakit itu, bukan begitu. Tapi saat kita terinfeksi penyakit yang harusnya berat, itu jadi lebih ringan penyakitnya. Gitu pemirsa, jadi tidak vaksinasi itu 100% efektif. Mungkin ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%. Dari yang seandainya 90%, 10% ternyata anak-anak ada tetap sakit, tapi sakitnya ringan. Sakitnya ringan. Gitu ya dok ya? Jadi mencegah sakit yang berat. Sakit yang berat. Jadi misalnya kalau tadi TBC tadi ya pemirsa, ada yang penyakit TBC yang paling berat itu ada meningitis TBC, itu sampai ke radang selaput otak karena TBC-nya. Tapi anak-anak yang divaksin itu sedikit angkanya, gitu ya dok ya? Atau bahkan nggak kena ya? Bahkan nggak kena. Kalau kena TBC-nya ringan-ringan aja gitu ya dok ya? Iya. Ya. Oke. Nah sekarang kita ingin membahas masalah kulit pada anak-anak nih dok. Kan mereka tadi di rumah. Kalau rumahnya masih punya halaman, mereka bisa main di luar ya. Nah itu nanti dan sekarang karena harus cuci tangan terus, pada cuci tangan yang ada alkoholnya, mungkin alkohol juga tidak baik buat kulit ya. Kira-kira efeknya ke kulit, terutama yang bayi ya, bayi, baduta, batita gitu, balita ya. Efeknya ke kulit gimana tuh dok? Ya ada, memang efeknya ada, kadang-kadang menyebabkan iritasi, kulit menjadi lebih kering gitu. Ya yang bisa kita dilakukan ibu-ibu di rumah, baik anak-anaknya diberikan pelembab untuk tangannya atau untuk kulitnya. Jadi gimana? Dia cuci tangan dulu, terus dia pakai pelembab. Cuci tangan dulu tetap, terus boleh dikasih pelembab. Misalnya baby oil gitu ya dok ya? Iya. Ya gitu. Jadi kalau misalnya yang kulit tuh kadang-kadang ada yang merah, ruam-ruam, gatel, bersisik. Kalau udah bersisik kering, anak-anak tuh jadi garu-garu. Padahal kukunya mungkin kotor habis main tanah apa gitu ya. Terus jangan lupa pakai sabunnya, sabun yang sebisa mungkin hypoallergenic, atau pakai sabun bayi misalnya yang sabun bayi yang mengurangi risiko untuk iritasi pada anak. Kira-kira kalau berjemur ada gunanya nggak dok? Jelas ada ya, kan kalau Jam berapa dok? Sebelum jam 9 atau sesudah jam 3 sore. Berapa menit? Kalau 10 sampai 15 menit cukup, dikatakan cukup ya. Ya cukup. Kalau sampai berjam-jam nanti hitam, kayak saya. Kalau gitu. bisa berjemurnya nggak berjemur terus diam, ya sambil beraktivitas, sambil bermain. Sambil main bola gitu bisa ya. Nyapu halaman. Sambil nyapu halaman, nyiram kembang gitu ya. Oh ya, terus untuk bajunya gimana dok? Apa mereka baiknya dibuka? Kalau misalnya bayi ya, bayi masih umur 3 bulan gitu, dijemurnya tuh dibuka bajunya tuh gimana? Oh nggak usah ya, pakai baju biasa aja. Nanti kalau ini kena angin apa malah jadi gitu ya. Iya demam. Oh ya. Oke, kayaknya yang akan kita bahas sudah selesai. Dokter ada quote yang ingin diberikan nggak yang bisa? Satu tadi imunisasi tadi loh. Tentang imunisasi. Oh ya. Kalau untuk new normal di anak-anak ini, yang pertama jadi untuk anak-anak kita penuhi dulu apa yang menjadi haknya, yaitu gizi, kemudian imunisasi, kemudian pendampingan tumbuh kembangnya. Gizi terutama yang dasar sekali itu adalah ASI ya, ASI, karena itu nggak cuma untuk kepentingan dia sekarang, tapi juga sampai dia nanti dewasa. Kemudian untuk anak-anak yang sudah berkegiatan di luar, sekolah terutama, kita persiapkan untuk pandemi ini
karena nggak sebentar, jadi kita siapkan kemandirian mereka jika nanti sudah mereka bersekolah, terutama di masalah hidup bersih sehatnya, cuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian menjaga diri juga dari lingkungan supaya tidak berkerumun atau memperhatikan kebersihan lingkungannya, tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain. Gitu pemirsa, saya simpulkan ya, Dokter Hani ini suaranya halus banget, jadi mungkin kalau lagi pakai masker orang suka nggak dengar kali dok. Teriak-teriak. Ya, kayaknya harus lebih galak lagi mungkin. Jadi saya bantu ya pemirsa. Jadi untuk anak-anak yang perlu diperhatikan satu gizi, untuk yang masih bayi harus dikasih ASI eksklusif minimal 6 bulan dan dilanjut dengan sampai 2 tahun ya dok ya, bersama makanan atau lebih. Nanti nggak gede-gede itu nyusu itu sama ibunya. Memang rekomendasinya WHO sampai 2 tahun atau lebih. Lebihnya Jadi, berapa tahun? Ya, lebih. 3 Yang tahun. penting makanya baik. Gitu ya. Yang kedua, tumbuh kembangnya harus diperhatikan. Yang ketiga, imunisasinya harus dipenuhi, yang imunisasi dasar, dan kalaupun terlambat dikejar lagi, bisa diulang lagi dok. Maksudnya dibuat next harus sekian lagi gitu ya dok ya. Ya, bisa segera dikejar. Ya. Segera dikejar. Nah sekarang kita tunggu yang dari dokter Emma gimana dok? Dari saya sih new normal itu artinya perilaku kita jadi baru. Kita harus melakukan kewaspadaan pencegahan infeksi itu menjadi perilaku kita sehari-hari, udah nggak usah disuruh lagi, kita bisa menjaga diri kita sendiri gitu. Jadi kuncinya tadi cuci tangan, pakai pakai masker, masker, tidak menyentuh daerah wajah, mata, hidung dan bibir. Kemudian kita lakukan physical distancing. Terus sekarang ya semuanya mengerti ya, nggak harus saling-saling. Ya jadi langsung gini Ya, aja apa-apa. ya. Sementara masa pandemi Masa itu pandemi semuanya semoga segera mengerti, berakhir. semuanya mengerti. Ya. Baik pemirsa, kalau gini dok, misalnya ada yang mau konsultasi sama dokter Handayani nih, dokter prakteknya di mana aja dok? Dan hari apa? Jam berapa? Ya kak, saya di RSU sama di RSUD KRS Cirebon sama di RSIA Adina Wonosobo. Di RSU saya poliklinik hari Senin dan Jumat. 2 kali seminggu jam kerja, jangan dapat yang di atas jam 12 ya, udah tutup. Di rumah praktek nggak dok? Ada. Sementara tutup ya? Iya. Jadi hanya sama di Adina. Kok di Adina hari apa dok? Tiap pagi Senin sampai Sabtu. Pagi. Kalau dokter Ena? Saya praktek di RSI Wonosobo setiap hari jam kerja ya, mulainya jam 10. Kemudian di RSI Adina setiap hari juga, tapi ada pagi ada sore. Nanti bisa dilihat jadwalnya di IG RSI Adina. Oh ya gitu ya pemirsa. Jadi kalau menemui kan atau mau konsultasi perihal kesehatan anak Anda, silakan ke dokter berdua ini, jangan ke saya karena itu namanya kesasar. Oke, demikian pemirsa obrolan kita pada siang ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jika Anda ingin membahas sesuatu mengenai kesehatan anak-anak, bisa ditanyakan di komen. Nanti mungkin kita akan bikin sesi yang berikutnya yang akan menarik tentang imunisasi. Next mungkin kita buat ya dok ya, beberapa minggu ke depan. Atau ada yang urgent yang besok-besok mungkin perlu kita bicarakan, kita akan bahas lagi pemirsa. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety.